Rektor nonaktif Universitas Pancasila dengan inisial ETH memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk mengusut dugaan pelecehan yang dilakukan ETH kepada 2 karyawan UP. Rektor nonaktif Universitas Pancasila (ETH) memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada Kamis kemarin. Terlapor tiba di Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukumnya. Setelah melakukan pemeriksaan pada Kamis kemarin, Polda Metro Jaya juga akan mengagendakan pemeriksaan terlapor pada Selasa 5 Maret mendatang untuk pelaporan terduga korban kedua. Pemeriksaan nantinya akan dilakukan oleh tim penyidik Subdit Renakta Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Terlapor telah hadir di Subdit Renakta di Treskrim Polda Metro Jaya untuk dilakukan pengambilan keterangan atas laporan saudari RZ. Ya, pemeriksaan berlangsung selama 2 jam dalam rangka penyelidikan. Untuk LP yang satu lagi yang pelapornya adalah saudari DF, itu nanti akan dijadwalkan pengambilan keterangan dalam rangka penyelidikan di hari Selasa, tanggal 5 Maret. Setelah menjalani pemeriksaan selama 2 jam lebih, kuasa hukum terlapor menyebut pelaporan dugaan pelecehan adalah bentuk politisasi. Hal ini karena pelaporan dilakukan di tengah proses pemilihan rektor baru Universitas Pancasila. Malu saya dan juga sedih saya. Karena apa? Selama saya mengabdi di dunia pendidikan, baru sekali ini saya dijadikan korban karakter assassination, namanya pembunuhan karakter. Selama 2 bulan ini saya mendapat hinaan, cercaan, tuduhan yang sangat tidak beretika, dan itu tidak saya lakukan sama sekali. Tetapi memang saya menjadi sasaran utama untuk kegiatan ini, yaitu kegiatan yang sedang berjalan di Universitas Pancasila, pemilihan rektor. Pemilihan rektor itu sebetulnya bagi saya biasa-biasa saja. Karena apa? Di Pancasila saya sudah 13 tahun jadi rektor. ETH dinonaktifkan sebagai rektor hingga masa jabatannya berakhir. Tim Liputan, Kompas TV. Jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa sudah ada di Polda Metro Jaya untuk laporan lebih lengkapnya. Tifal, setelah kemarin terlapor memenuhi panggilan polisi, lalu apa langkah yang dilakukan polisi untuk mengungkap kasus ini? Tentu untuk berikutnya adalah pendalaman dari sejumlah pihak lagi untuk bisa mendalami laporan yang sudah dibuat oleh pelapor, dalam hal ini korban dalam dugaan pelecehan yang dilakukan oleh rektor nonaktif Universitas Pancasila berinisial RZ. Kemarin kalau kita pahami juga rektor nonaktif dari Universitas Pancasila berinisial ETH sudah memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangannya selaku terlapor dalam hal ini. Ia juga didampingi oleh penasihat hukumnya Faizal Hafid. Saat itu ia menegaskan bahwa tidak ada dugaan pelecehan yang dilaporkan oleh terlapor sebagaimana yang sudah disampaikan oleh korban begitu. Bahkan ia menuding ada upaya politisasi. Politisasi ini dikaitkan lagi dengan upaya mendekati momen pemilihan rektor Universitas Pancasila. Namun hal ini juga dibantah oleh penasihat hukum dari 2 korban, Amanda Mantovani. Amanda waktu itu kepada wartawan sudah menyampaikan bahwa kalaupun kemudian ada dugaan-dugaan terkait, kemudian kurang bukti, seharusnya polisi tidak akan menindak kasus ini. Namun pada akhirnya polisi menindaklanjuti ini dan prosesnya sudah tetap berlangsung di Direktorat Reserse Kriminal Umum. Saya koreksi ya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ini juga masih terus ditelaah lebih lanjut. Kami juga masih menantikan konfirmasi dari pihak kepolisian apakah akan ada pemeriksaan dari pihak-pihak lain. Namun setidaknya yang kami pahami rencananya dari pihak korban dalam hal ini atas inisial DF akan diperiksa, dijadwalkan akan berlangsung pada 5 Maret 2024 nanti, Paskalis.
Oke, Tifal, ini apakah dengan proses yang saat ini sedang berjalan akan ada saksi-saksi lain yang akan diperiksa untuk melengkapi penyidikan selain ETH yang kemarin dipanggil? Bukan tidak mungkin saksi lain, terutama dalam hal ini saksi korban juga akan diperiksa. Kita paham bahwa dalam kasus ini tidak hanya RZ yang menjadi pelapor dalam perkara ini menjadi korban, namun juga ada korban lainnya berinisial DF. Dan yang kami pahami bahwa kedua korban ini mengalami dugaan pelecehan di waktu berbeda, masih dalam rentang tahun 2023. RZ ini diduga mengalami tindak pelecehan, diduga dilakukan oleh rektor nonaktif UP pada Februari tahun 2023, sementara DF ini diduga mengalami tindakan serupa pada rentang Desember 2023 lalu. Barulah kemudian kasus ini dilaporkan oleh korban kepada pihak Polda Metro Jaya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Metro Jaya. Tadi sempat saya juga upayakan untuk menanyakan lagi apakah ada hal-hal lain yang coba diupayakan begitu oleh pihak korban sehubungan dengan hal ini, lalu juga merespons dari pernyataan dari pihak terlapor bahwa kemarin disampaikan akan ada rencana melakukan atau mengambil langkah hukum lanjutan. Kami kutip pernyataan dari pihak terlapor, dalam hal ini penasihat hukum Rektor Nonaktif Universitas Pancasila, Faisal Hafid, yang menyatakan bahwa kami juga akan mengambil langkah hukum lain untuk membela kepentingan klien kami. Alasannya untuk mengembalikan harkat martabat klien kami. Amanda Mantovani selaku penasihat hukum dari kedua korban menyampaikan bahwa wajar saja ada pernyataan sedemikian karena posisi dari penasihat hukum juga membela kepentingan dari kliennya yang menjadi terlapor dalam perkara ini, dan kita berharap ini proses hukum juga masih terus berjalan. Itu pernyataan yang disampaikan oleh Amanda Mantovani pagi tadi kepada saya ya, lewat pesan singkat WhatsApp beberapa waktu lalu, merespons dari semacam upaya tandingan untuk melakukan proses hukum begitu, menindaklanjuti dari kasus yang masih terus bergulir di Polda Metro Jaya. Sekali lagi bahwa kemungkinan untuk saksi lain akan diperiksa tidak tertutup kemungkinan karena ini juga masih dalam penelusuran awal yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Paskalis. Melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya, jurnalis Kompas TV Tifal Solesa. Terima kasih.